6 rumah ya. 6 rumah, dan 7 sama yang rumah besar. 7 sama yang rumah besar. Ya. Dan memang akses jalan satu-satunya harus melewati terowongan. Ya lewat ini, terowongan sini, Pak. Luas ini, Pak Tari. Luas, Pak, ini. Coba kita keliling. Masih kelihatan, Pak. Masih kelihatan, Pak? Masih kelihatan utuh. Meninggal apa kalau di sini namanya kalap. Kalap. Lah, kalap itu hilang di hutan. Masuk ke alam gaib. Ya, itu Jadi, sampai sekarang belum tahu kemana, belum tahu. Sepedanya aja udah sampai lumutan. Dan terlilit akar gitu. Ya, terlilit akar. Antara semak-semak ini Ya, di antara semak-semak, Pak. Ini. Rame kayak pasar itu, Pak. Ini yang dinamakan Kampung Siluman ya, Pak Tari ya. Ya, di warga lokal sini menyebutnya Kampung Siluman. Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini ya, saya berada di lereng Gunung Kelut dan saat ini kita akan mencoba masuk atau belusukan ke dalam hutan sana. Namun siapa sangka kalau di balik dari bukit ini terdapat sebuah perkampungan yang tentunya bisa dibilang terpencil. Pak, dengan Pak Tari ya, kali ini kita diantar Pak Tari warga lokal. Pak, ada berapa rumah Pak di sana nanti Pak? Dulu ada 6 rumah ya. 6 rumah, dan 7 sama yang rumah besar. 7 sama yang rumah besar. Ya. Dan memang akses jalan satu-satunya harus melewati terowongan. Ya, lewat ini, terowongan sini, Pak. Nah, ini sangat unik sekali ya, teman-teman. Jadi untuk menuju ke sebuah perkampungan, kita harus nerobos atau berabas ya, melewati sebuah terowongan ngeleng gitu ya. Monggo Pak Tari. Dan akses satu-satunya loh ini. Nah, ini kelihatan jalannya ini memang sering dilewati kendaraan Pak Tari ya? Iya Pak. Sering dilewati kendaraan dan ini berada di lereng Gunung Kelut. Tebing kiri kanan ini dibuat era Belanda bukan ini Pak? Iya Pak. Belanda ya? Iya Belanda. Oh, jadi akses ini bukan di era sekarang? Bukan. Belanda Pak ya? Ya, zaman Belanda. Dan ada berapa ratus meter Pak kira-kira untuk sampai ke ujung sana? Ya, 100 lebih ya? 100-an lebih lah. 100 meter lebih loh. 100 meter lebih. Dan desa terakhir Pak ya? Desa terakhir. Desa terakhir di hutan lereng Gunung Kelut ini. Oh, keren loh ini. Nah, ini kalau hujan lumayan ini air, kayaknya airnya lewat sini deh. Iya Pak, lewat. Ya, lewat jadi sini. sungai. Jadi jalan ini bisa beralih fungsi menjadi sungai. Seperti ini masih alami banget dan udaranya sangat segar. Hewan-hewan buas ini banyak Pak Tari? Nggak ada Pak. Nggak ada? Yang ada cuma monyet. Oh, monyet burung, ya? Ular-ular gitu? Ular ada, tapi kan enggak terlalu besar lah. Ular apa itu Pak? Ya kayak piton. Piton ada di sini? Ada. Sering ya warga dijumpai ular piton di sini ya Pak? Ya enggak sering lah Pak. Oh, ada lah intinya. Nah, pokoknya ada. Nah, tuh. Kalau di kamera terlihatnya ini seperti bumi terbelah kata Kang Sukat ya. Bumi terbelah. Ini bekas longsor Pak Tari ya? Iya, yang ini bekas longsor. Berarti rawan juga ini Pak? Rawan ya? Ya. Rawan longsor gitu maksudnya? Rawan longsor. Iya. Dan kita pijak ini pasir karena Gunung Kelut sendiri pernah meletus tahun berapa itu Pak Tari? Tahun 2014. Yang letusan paling besar itu ya? Iya, 2014. Sampai ke Jawa Barat, Bali juga apinya itu? 2014. Dan ini jarang orang berani ke sini. Apalagi malam hari, Pak Tari. Iya, malam hari tidak ada. Nggak ada yang berani ya lewat sini ya? Ada yang berani. Nah, katanya takut gemplok genderuwo katanya gitu. Hanya siang hari saja, warga yang lalu lalang mencari pakan ternak mungkin. Ya, ke ladang. Ladang ya lewat sini ya. Tapi Pak Tari pernah tinggal di kampung ini Pak dari dulu? Ya pernah. Oh, pernah juga Jan? Pernah. Ya sekolahnya ya lewat sini. Oh. Iya, jalan kaki. Sekolahnya? Iya. Berapa kilo? Berangkat jam 5 sampai sekolah ya
1 jam. 1 jam. 1 jam. Harus pagi-pagi bener ya. Pagi-pagi bener Yang berangkat dimana sekolah. orang lain masih tidur, jangan sudah berangkat sekolah Iya, gitu ya. berangkat sekolah. Nah, sekolahnya jauh, Iya. jalan kaki, pulang pergi, Pulang pergi jalan pulang kaki. pergi jalan kaki. Kenapa nggak pakai ontel gitu? Kan dulu belum bisa naik sepeda. Oh, ngoten nggih. Semua jalan kaki. Semua nggih. Iya. Tapi nggak sendirian toh, Pak? Banyak Nggak, temennya toh. nggak. Kalau bawa sepeda itu turunnya enak, naiknya yang susah. Susah ya. Kan jalannya naik. Koso gitu ya. Iya. Oke, jangan di-skip. Kita akan menuju ke sebuah perkampungan yang sangat unik dan sangat mistis tentunya. Karena kampung ini berada di tengah hutan di lereng Gunung Kelot dan terpencil, desa terakhir ya. Satu-satunya harus lewat sini, nggak bisa lewat. Nggak bisa pun harus mendaki ya. Mendaki. Mendaki ya Pak ya? Ya, gunung. mendaki. Bisa lah. Nggak bisa. Satu-satunya akses. Pojok banget ini lo, los. Ini namanya tune up paru-paru ini namanya. Kamunya ada di atas sana ya Pak ya? Iya, di atas. Oh, di sana nanti. Masih naik. Masih naik lagi, kita next. Terus nah ini ada batu talon arca nggak jadi nih kayaknya. Mangap itu ya. Ini longsor dari atas turun ke Oh, bawah. bekas longsoran Pak ya? Iya, longsoran. Bukan mau dibuat arca nggak? Bukan. Bukan, bukan. Kok mangap ini loh, seperti Ini mangap. dari atas turun ke bawah. Oke. Oke, jangan di skip. Kita lanjut lagi perjalanan kita menuju kampung Siluman. Ya, bisa dibilang kampung Siluman gitu Pak tadi ya. Iya, Pak. Kampung Siluman kata Pak tadi. Oke pemirsa ya, jadi kita sudah sampai di lokasi ya Pak Tari ya. Ini Ya. merupakan bekas perkampungan ya Bekas dulunya. perkampungan. Termasuk Pak Tari ini juga warga sini, lahir di sini. Lahir di sini. Lahir di sini Ge. Lahir di sini. Dan sekolahnya pun harus jalan kaki Jalan melewati tadi yang Iya. terowongan Ge. Ada 6 kilo 6 kilo dari sini sekolah jenengan Ge. sekolah jalan kaki. Oke. Dan kita akan ditunjukkan bukti ya untuk pembuktian bahwa memang di sini dulu memang bekas perkampungan. Pak Tari monggo, mana yang jenengan ingin tunjukkan ke kami? Di sini ada apa itu? Ada. Ini bekas rumah juga Pak Tari? Ini bekas musola. Bekas musola ini? Musola. Nah, ini pondasi. Oh ya kelihatan ya pondasinya ya. Nih. Oh ini masih ada pondasinya dan ada pohon apa itu? Oh iya. Pondasi Ini bekas pondasi musola nggih. musola Dan dengan lebar kurang lebih 4 persegi kalau nggak 4 kali 6 kalau nggak salah ini. 4 kali 6. 4 kali 6 lebih lah. Ini musolanya. Terus mana lagi Pak Tari yang ada bekas rumah-rumahnya di mana? Di sebelah sini. Oke. Di semak-semak itu ya. Semak-semak ini bekas rumah. Bekas rumah. Bekas rumah. Yang rumah jenengan sebelah mananya dulu? Agak ke dalam, Pak. Wah, nggak masuk ke sana. Agak masuk ke dalam. Oke, bisa nggak ke sana kira-kira? Bisa, bisa. Ya. Ini Hampir nggak kelihatan Pak pondasi-pondasinya. Gitu. pondasinya hampir hilang. Hampir hilang ya. Ya tinggal anu apa? Bata pecahan-pecahan ini, Pak. Masih ada. Ya ini, masih, Pak. Ya ini. Dulu rumah saya di sini, Pak. Ya ini. Ini bekas rumah jenengan. Ya ini bekas bata sama anu masih. Lah ini yang nanam ini siapa? Jenengan? Bukan, Pak. Bukan ya. Oh, ini ya bekas gendengnya nggih. Ya. Ini bekas bata, iya. batu. Ya ini, Pak, rumahnya bekas gendeng. Jadi Pak Tari ini lahirnya di rumah ini. Ya di rumah ini. Ya ini ya. Ini bekasnya. Ya. Ya, tempat kelahiran. Ya, yang sekarang penduduknya sudah pergi semua Pak. Di nggih. semua. Seorang pun tinggal di sini nggih. Tidak ada. Nggak ada nggih. Tidak ada. Oke, next kita ke sana, Pak.
Ini yang dinamakan Kampung Siluman, teman-teman. Kalau penasaran, ini berada di lereng Gunung Kelut ya. Nah, ini bekas-bekas bata rumah ya, bangunan rumahnya. Ketika dicangkul keluar ya. Oh ini ya. Ya. Oh ini Pak Tari masih utuh. Ya masih ada yang masih, Iya. ada yang udah dibongkar. Masih utuh. Ya. Tuh. Sudah berapa tahun meninggalkan kampung ini Pak Tari? Jenengan? Udah lama Pak, sekitar tahun 82. 82. 82 sudah meninggalkan sini sampai sekarang. Sampai sekarang, nggih, nggih. 82. Oke. Dan pondasi ini masih kelihatan. Oh iya itu. Mak rimbun. Oh iya itu. Tuh, Cuma pojoknya, rimbun. ya. Kelihatan pondasinya. Sebagian warga juga ada yang bercocok tanam di sini tuh. Ada, Pak. Ya, Ya ini bercocok tanam rumput gajah ya, pakan rumput ternak ya. gajah buat makanan sapi sama kambing. Nah, di sekian puluh tahun ke belakang ya. Ya, ke belakang ya. Ya. Ini adalah sebuah perkampungan yang ramai ya Pak Tari ya. Ya rame Pak. Ramai. Di sini 7 Ya. 7 kakak. 7 kakak. 1 2 2 2 8. Oh, 8 ya. 8 9 sama ini. Oh, yang masih kelihatan bangunannya ini Ya, bekas rumah ya. rumah. Rumah siapa ini Pak Tari? Ini rumah Pak Manbes dulu. Oh, Manbes itu apa? Mandor besar. Oh, mandor besar. Jadi bangunan yang utuh ini rumah Peninggalan Belanda. ya, Ya, ini peninggalan Belanda ya. Pantesan masih utuh Pak Tari ya. Iya. Ini sampai sini, Pak. Peninggalannya ini sampai sini, Pak. Lebar. Iya. Ya, era Belanda. Ya, ini terbukti ya. Bangunan Belanda itu memang teruji kokoh ya Pak Tari ya. Iya, kokoh, Pak. Di mana bangunan-bangunan di sekelilingnya yang bangunan baru itu sudah runtuh semua atau roboh. Ini masih berdiri kokoh. Berdiri kokoh. Ini kayaknya tinggal atapnya aja yang roboh ya. Ya kan? Atap. Atapnya aja ya. Iya, Pak. Dindingnya masih utuh loh ini. Luas ini, Pak Tari. Luas, Pak, ini. Coba masih, kita keliling masih sekarang. kelihatan, Pak. Masih kelihatan Pak? Masih kelihatan utuh. Oh iya ini. Cuma loh. atapnya enggak ada sama pintu-pintu. Ya kan? Nah, ini. Hanya kalah di atapnya. Luar biasa loh. Ini masih utuh ini. Tinggal ngasih atap jadi rumah deh ini. Nah, ini. Loh ini. Untuk ukuran gini ya besar lah di tengah hutan seperti ini. Dulu yang usung batanya siapa ini ya? Apa yang Londo? Yang nukang siapa gitu ya Pak tadi? Ya, makamnya. Ada makamnya? Makamnya Noni yang saya ceritakan. Oh, makam Noni Belanda. Yuk, yang sana, yuk. ada kuning-kuningnya ini. Oke. Jadi di sini juga ada makam Noni Belanda atau anak Belanda, Ya. putri Belanda. Kelihatan utuh makamnya. Dari batu nisannya juga masih ada. Enggak ada, Nggak ada. enggak ada. Cuman tetengernya ya. Cuma penanda ini Oh aja. ini ya Pak ya. Ya, ini. Puring. Dengan dikasih tanda apa penanda puring ya. Iya, puring. Bunga puring. Ini adalah makam Noni Belanda. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Nah di sebelahnya ini pohon apa? Sawu. Kelengkeng. Oh ini kelengkeng. Kelengkeng sama duren. Loh, siapa yang manen ini Pak? Ya, siapa aja ngambil boleh, Pak. Boleh ya? Bebas ya? Bebas. Kalau berani. Di Kalau atas berani, makam. bebas. Nah, di atas makam loh. Insya Allah seperti itu. Nih bener-bener kalau kesini butuh tidak boleh sendirilah, tersesat pasti tersesat ya. Ya. Pasti tersesat. Pasti sesat. Jalannya banyak yang bercabangan gitu ya Pak Tari. Sebuah perkampungan di tengah hutan, Pak Tari nggih. Ya. Yang lebih dikenal warga lokal sini dengan Kampung Siluman. Ini cerita mistis yang jenengan ketahui dari sebuah desa yang sudah ditinggal pergi penduduknya ini apa? Apa saja Pak Tari? Ya, ini, Pak. Rumah ini kan ya termasuk rumah angker. Angkernya Ya. seperti apa? Yang jaga malam ya ini, Pak. Noni Belanda itu sering menampakkan diri.
Yang jaga malam. Iya, sering. Ya, yang noninya Belanda sering menampakkan diri. Ini dulu waktu jenengan masih tinggal di sini ya, Ya. yang jenengan ceritakan ya. Ya, masih. Saya masih di sini. Terus ada kejadian itu Pak, yang sepeda motor itu loh Pak. Sepeda motor Itu di sini sampai kena lumut, tapi yang punya itu enggak tahu kemana. itu orang mana Pak? Wah, itu kurang tahu Pak. Orang luar ya? Ya, Bukan orang luar. warga? Orang luar sini, Oh. luar daerah. Jadi Itu meninggal apa kalau di sini namanya kalap. kalap Lah, kalap itu hilang di hutan. masuk ke alam gaib. Ya, itu Jadi- sampai sekarang belum tahu kemana, belum tahu. Sepedanya aja udah sampai Lumutan lumutan. dan terlilit akar gitu. Ya, terlilit Di akar. antara semak-semak ini Ya, di ya. antara semak-semak, Pak. Karena di ini atas, di atas sana karena sangat rimbun Pak Tari. sangat Ya. rimbun. Kita nggak usah ke sana Ya, ya Pak Tari. mungkin kan bisa ke sana, Pak. Heeh. Jadi yang jelas sepeda motor itu sampai sekarang masih ada Masih ada, dan orangnya nggak ada. nggak ada. Dari pihak keluarga sendiri nggak ada yang pernah Nggak ada mencari yang ya? konfirmasi. Pencarian keluarga yang hilang itu nggak ada ya. Nggak ada. Jadi bisa dibilang termasuk kampung angker ya, jalmo moro jalmo mati gitu ya. Ya, iya, Jadi orang luar kalau masuk ke sini memang tidak boleh sembarangan Pak Tari ya. iya, Kan terkenal sangat angker. angker. Angker banget. Kadang masih sering, kadang. Masih sampai Masih hari ini, sering. Sampai Ya, sekarang. enggak cuma saya yang punya ladang, kadang ya ngeliat gitu aja. Yang menggarap Ya, lahan, menampakkan diri. menampakkan diri. Oke Pak Tari, terkait dengan sepeda motor orang yang misterius ya, hilang secara misterius. Itu pernah nggak ada upaya dari warga untuk mengamankan motor itu di balai desa atau apa gitu Pak Tari? Ya, diamankan di kampung sini dulu, Pak. Pernah Tapi diamankan? sepedanya balik lagi, Pak. Balik ke tempat asalnya. Pernah diamankan. Pernah Ketika ada upaya untuk mengamankan, itu motor itu kembali ke tempatnya lagi. ke tempat asalnya lagi. Ada yang lihat memindahkan nggak kira-kira? Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba pindah sendiri. Tiba-tiba pagi dilihat sepeda udah nggak ada. Dilihat ke Cari. tempat pertama, waktu ngambil, balik ke situ lagi. Kembali di situ lagi. Kembali ke situ lagi. Sampai hari ini masih Pak Tari. Masih, Masih. tapi cuma udah nggak bisa akses ke sana, kan rimbun. Iya, iya. Nggak bisa. Ya, untuk pembuktian ke sana juga berisiko ya. Katanya di Berisiko. wilayah sini masih banyak ular-ular berbisa juga. Ya, masih banyak. Termasuk apa namanya? Ular yang berkokok itu tiap malam. Itu seperti apa? Kayak ayam berkokok loh. Persis ayam berkokok. Suara ayam. Ayam. Sampai hari ini Pak Tari. Sampai hari ini. Itu tiap jam 9 Malam malam. Pasti terdengar itu Pak Tari. Pasti terdengar. sampai hari ini ya. Iya, Sampai hari ini. Nah, tuh. Yang berkokok itu. ayam Jadi berkokok. tidak hanya bangsa, Berkokok. Ular ular berkokok. Ular berkokok. tidak hanya lelembut, juga ada ular seperti itu. Ya, ada. Ular berkokok, entah itu ular gaib, entah ular asli, Ya. nggak tahu ya. Masih banyak kalau yang di sini ular. Terus noni Belanda itu kemunculannya itu seperti apa Pak tadi kalau boleh tahu? Suara atau apa gitu? Ya, wujud Wujud asli. asli. Ngeri. Kesaksian Cuma- dari warga seperti apa? Ya itu Pak, yang di ladang itu kayak ngelihat orang berjalan. Tapi kalau waktu sore kan nggak mungkin ada cewek berjalan, kan nggak mungkin. Malam. Malam Oh, kan nggak mungkin jalan sendirian malam-malam di tengah hutan ya. di tengah hutan yang terpencil kayak gini. Dan dengan rias wajah yang tentunya nyeleneh dari orang Ya. kampung gitu nggih. Iya. Kan kalau malam kan nggak ada orang perempuan kan, ini kan sepi. Tapi kok ada orang berjalan perempuan sendiri. Ketika diikuti Hilang, hilang. diikuti hilang. Suara gunung kelut. Oh, gluduk. Petir. Pak Tari, ada nggak kisah mistis lain yang tentunya jenengan mungkin ingin menyampaikan atau takut? Jadi ini kita setengah memaksa ya untuk menceritakan suatu hal mesti di tempat yang angker. Barangkali agak paksa, boleh diceritakan itu Pak Tari ya? Ada Pak ini di pohon yang besar ini Pak. Pohon Itu kalau malam ya ndak tiap malam, kayak pasar Pak, rame. Sampai hari ini Pak Tari. Iya, kayak Di- ada lampu. Ini pohon besar di ini Pak. pohon besar ini, di Iya. area sini. Area sini kayak pasar. Seperti pasar. Tapi kalau dilihat mendekat ndak ada. Tapi kalau dari kejauhan Seperti ada. pasar malam. Seperti pasar malam. Kesaksiannya seperti apa lampu-lampu. kesaksiannya? Banyak lampu-lampu. Ya banyak suara-suara orang kayak berjualan. Tapi kalau didekati ndak ada. Kalau didekati nggak ada. Ndak ada. Kita akan mendekat sana yuk. Ini pohon apa Pak Tari? Jambu Pernah nggak ada upaya untuk menebang pohon ini Pak Tari? ndak ada.
Tidak berani. Nggak berani. Nggak ada yang berani. Pohon jambu. Nggak usah deket-deket Pak Tari. Oh ya, Nanti suruh belanja kita. Ya kan? ini Jadi di area pohon jambu. jambu. Ini pohon jambu Pak Tari ya. Iya. Terus ada lagi yang ini ceritakan Ya ini dulu kan ada pohon pulenya besar Pak. di sebelahnya sini. Sebelahnya jambu sini. Terus pohon pulenya roboh. Sekarang udah roboh ya. Udah roboh. Itu ada cerita mistisnya seperti apa? Ya itu Pak, sama kayak pasar ini tadi. Apa mungkin yang dari pule itu pindah ke jambu kan enggak? Penghuninya. Iya, penghuninya. Itu rame kayak pasar. Pohon pule ya. Tentunya ukurannya sangat besar ya Pak Tari ya. Besar Pak pulenya itu. Nah, jadi di sini itu ada pohon pule yang sudah roboh, yang menurut Pak Tari itu penghuninya tuh diduga berpindah ke pohon jambu ini, karena sering juga ada muncul gitu ya, suatu di situ ya. Iya. Terus yang satunya lagi kan di sebelah barat Pak. Ada lagi Ada lagi pohon yang pule dibawa kembali buat penghijauan. dibawa kembali, dipotong atau di gimana? Enggak Pak, kayak dicabut. Tapi kan pakai apa itu namanya yang kretek gitu Pak. Dicabut dengan akarnya, berarti Iya. buat bonsai ya Pak ya? Bonsai. Buat Kan bonsai. cuma dipotong cuma cabang-cabang aja. Ada nggak kejadian waktu pencabutan, waktu memuat pohon itu kejadian mistis? Setelahnya Pak, setelahnya ngambil cabang aja kan udah tumbuh cabang yang enggak dibawa. Dibawa pulang orangnya enggak bisa jalan. Seperti itu. Orang lewat jatuh. Padahal jalannya bersih, Tiba-tiba bisa jatuh. ada yang jegal gitu ya? Kayak ada yang jegal gitu. Padahal waktu itu pohonnya berhasil dibawa ke Bali ya? Udah, Tapi rantingnya yang nggak terima ya? rantingnya padahal kan rantingnya tumbuh. Ada yang dibawa pulang mau buat bonsai apa buat apa, enggak bisa jalan Orangnya itu orangnya. Lumpuh itu ya. Nggih, lumpuh. ngeri sekali. Kampung siluman. Ini yang dinamakan Kampung Siluman ya Pak Tari ya. Iya, Di Kampung warga lokal Siluman. sini menyebutnya Kampung Siluman. Memang ya masuk akal juga ya. Karena dulu dihuni manusia, sekarang terbengkalai gitu Pak Tari. Terbengkalai. Apalagi ada bangunan rumah yang masih Ya. utuh seperti ini. Utuh ini Pak, Ini kerajaannya Siluman di sini. tinggal atap, yang Atapnya aja roboh. yang hilang ya. atapnya yang roboh. Nah, terus ada keunikan yang motor tiba-tiba ketika dibawa ke kampung ini kembali lagi ke tempatnya Ke tempat semula. asal semula. Dan orangnya sampai sekarang belum diketemukan. Belum gitu ya, diketemukan. Pak Tari. Oke, sudah cukup Pak Tari yang ini disampaikan? Ada lagi? Enggak ada Pak. Nggak ada lagi. Oke, terima kasih Pak Tari. Jadi teman-teman Sama-sama. seperti ini ya lokasi dari sebuah perkampungan yang ada di lereng Gunung Kelut. Yang di atas sana itu ada motor, tapi kita nggak berani ke sana, takut dicaplok ular yang berkokok katanya. Nah, mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.